Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Noviani Iskandar. Sebenarnya niat kegiatan ini lebih ke arah membagi pengalaman, apalagi mengenai bagaimana sih studi di luar negeri dan gimana sih preparation sampai bagaimana situasi di sana. Di sana lebih ke arah bagaimana kita kan beda culture ya di Indonesia sama luar negeri. Mungkin itu bisa di-sharing sama teman-teman supaya siapa tahu kita punya kesempatan untuk sekolah di sana kita nggak terlalu Amin. takut atau kaget misalnya. Jadi karena kan anggapan beberapa teman-teman itu ketika kita survei mereka pikir mereka itu di sana itu pilih-pilih teman lah, apalah. Tapi kan kita belum pastikan kalau misalnya kita tidak tanya ke orang yang memang sudah tinggal di sana, orang yang sudah merasakan feel-nya di sana. Jadi sebenarnya ini sih fungsinya. Oke, belum lagi yang teman-teman apply ini beasiswa yang kalau saya lihat masih jarang yang banyak terima, menurut saya. Contohnya kayak dari Arfa yang Turki berlari ya cara bilangnya. Berselada. Berlari. Benar. Dan juga apalagi yang punya Chandra kan yang researcher ya. Ya, Saya baru tahu itu, saya kira kemarin ada saudari Arfa dan juga saudari Chandra sebagai narasumber. Chandra, Swasdi Chandra, Kyun Pen Hyangri. Sawadikap. Sawadikap. Kalau Arfa, merhaba Arfa, la filisin. Teşekkürler Im. Teşekkürler Im. Saya tidak dari setiap narasumber memberikan lebih ke arah perkenalan diri sih, sama bisa menjelaskan bagaimana suasana di sana mungkin, atau bisa ditampilkan foto-foto. Kita dari Arfa dulu ya? Boleh. Oke, kepada saudari Arfa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah diundang ke meeting ini. Ya, pertama saya mau perkenalin diri dulu. Nama saya Arfa. Sekarang saya lagi kuliah S2 jurusan matematika di Karadeniz Technical University, Turki, dengan program beasiswa Turki Burslar Scholarship. Jadi ini adalah beasiswa pemerintah penuh, beasiswa penuh yang diberikan oleh pemerintah Turki untuk S1, S2, dan S3, dan sifatnya mengcover seluruh kebutuhan untuk mahasiswa mulai dari living cost, terus asrama, tuition fee, dan asuransi, penerbangan, dan selainnya. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke, terima kasih Arfa. Mungkin bisa tidak memberikan kita gambaran suasana di Turki itu kayak gimana sih? Ini kan saya lihat ada pohon-pohon tuh. Di sini kan juga ada pohon-pohon, Arfa. Iya, sekarang di Turki kan 4 musim gitu. Jadi sekarang tuh adalah musim yang menurut aku paling bagus gitu. Soalnya sekarang tuh musim semi. Di mana-mana rumput-rumputnya saja tuh kayak semuanya keluar bunganya gitu. Jadi kita kayak kalau jalan tuh kayak jalan di taman bunga, walaupun sebenarnya itu bukan taman bunga. Jadi apalagi yang paling bagus tuh di dalam area kampus kami ya. Kalau di area kampus kami tuh di mana-mana ditanam tulip, di mana-mana ditanam mawar. Jadi kayak kalau jalan di pinggir jalan tuh kayak kita jalan di taman gitu loh. Jadi enak. Terus kalau di Turki karena ada musim saljunya juga, itu salah satu yang paling menarik buat saya. Pas kemarin tuh salju turun, pertama kali ya aku bisa sentuh salju dengan tangan sendiri. Jadi aku pikir salju tuh awalnya kayak agak keras-keras gitu, ternyata kayak terigu gitu loh. Maksudnya sangat excited gitu. Jadi pas turun salju itu orang-orang Turki ya, mereka kayak biasa-biasa aja gitu tinggal di rumah. Malah kita yang nggak pernah lihat salju itu keluar rumah lari-larian, lempar-lempar salju. Ya. Kalau mungkin apa bisa tidak memberikan kita foto-foto mungkin situasi di sana kayak kampus dan lain-lain. Boleh.
Aku coba share ini ya, share. Oh, ini di mana Ini ini? kampus Bisa di kami. deskripsinya? Jadi yang di foto profil tuh aku foto di sini pas yang di kayak monumen gitu, kayak apalah, kayak Icon ya? icon untuk kampus kami. Ini beneran di foto atau memang ambil Google nih? Ih, di foto tahu. Ya kali. Ini kampus, ini gerbang masuknya. Terus Oke. ini adalah kegiatan kampus yang besar. Kegiatannya adalah makan ikan bersama. Jadi untuk setiap summer tuh ada kegiatan makan ikan bersama gratis untuk semua mahasiswa, semua dosen. Oke. Jadi pas di situ kayak ada nari-nari bersama gitu, tari-tari Turki, Oke. tari tradisional Turki, terus kayak ada games-games itu. Pokoknya seru deh. Terus ini pas Indonesia Culture. Jadi kami tuh di sini ada pekan International Culture, di mana setiap mahasiswa dari berbagai negara tuh berkumpul di pusat kota untuk perkenalkan masing-masing budaya negaranya, tempat wisata negara masing-masing, dan intinya perkenalan tentang Indonesia lah. Jadi ini ketika berada di Turki juga tuh saya merasa kalau rasa nasionalisme itu tumbuh gitu. Jadi pas di Indonesia rasa nasionalisme itu bisa biasa aja. Tapi pas sampai di Turki, pas perkenalin Indonesia ke orang lain, wah kayak ada perasaan bangga gitu. Jadi rasa nasionalismenya ini salah satu performance dari negara lain. Jadi juga ini beberapa teman-teman dari seluruh negara yang untuk masih pas itu yang international culture. Ini pas kita baru datang tuh, jadi pas kita baru datang tuh ada orientasi dari pihak International Student Association untuk perkenalan tentang kota supaya tidak shock dengan jadi kita dibawa keliling kota, diperkenalkan sama beberapa tokoh-tokoh penting di kota tersebut. Ini salah satu museumnya. Ini kegiatan COVID kemarin. Ini juga salah satu ikon kampus kami. Ini kalau bisa dilihat ada patung di depan itu founder of Turkey, namanya Muhammad Mustafa Kemal Atatürk, founder of modern Turkey. Ini pas kegiatan buka puasa kemarin. Ini asrama ya, Arfa? Ya, ini asrama. Gimana tuh Arfa pertama kali minjak? Ini kan pertama kali overseas ya? Ya, ini di airport. Jadi kalau kalian datang ke Turki, pasti kalian sampai di sini, di International Departure of Istanbul Airport. Di salah satu museum, ini juga taman di Istanbul. Jadi enaknya tuh kuliah di Turki itu selain kita belajar, kita bisa traveling gitu. Jadi pas kemarin di Indonesia susah banget travelingnya kan karena harus naik pesawat dari satu kota ke kota lain. Tapi kalau di sini travelingnya bisa pakai bus, soalnya kayak ada semuanya pakai jalur darat kan. Jadi kita bisa kemana-mana naik bus dan harganya lebih murah. Bahkan kemarin itu pas musim dingin kemarin kami ke Georgia, ke negara tetangga liburan cuma pakai bus dan modal nekat gitu. Jadi itu sih enaknya kalau kuliah di Turki. Mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran sedikit. Yang terakhir mungkin bagaimana sih persiapan syarat-syarat yang diperlukan untuk daftar scholarship Turki sama bagaimana Arfa mempersiapkan itu? Iya, menurut aku ya beasiswa Turki Burslar itu beasiswa yang paling mudah untuk kita. Karena kenapa? Dia tidak mensyaratkan adanya nilai TOEFL atau nilai IELTS. Jadi bagi teman-teman yang belum ada sertifikat bahasa Inggris tuh atau yang masih takut ikut ujian bahasa Inggris dan mau kuliah di luar negeri, nah salah satu pilihannya tuh Turki Burslar. Kenapa? Karena tidak perlu untuk melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Selain itu dokumennya juga terbilang mudah, sama seperti persyaratan untuk beasiswa lain, mulai dari CV, transkrip, diploma, surat recommendation, dan bagusnya lagi kita bisa memilih 12 kampus yang ada di Turki. Jadi dari 12 kampus itu bakalan disesuaikan dengan
uh, minat kita dengan apa yang kita tulis di motivation letter kita, dan ya kita harus siap ditempatkan di mana saja dari universitas yang kita tulis dalam list itu. Kalau persiapan dokumennya, saya kemarin bisa dibilang agak lambat ya, soalnya saya submit itu pas terakhir gitu. Saya submit pas terakhir, soalnya awalnya cuma coba-coba gitu, coba-coba, gak ada niat serius, gak ada niatan yang terlalu serius mau ikut beasiswa ini, karena saya apply beasiswa yang lain dan berharap untuk beasiswa yang lain. Ya, alhamdulillahnya aku kemarin lolos 2 beasiswa, salah satunya di Poland. Cuma karena semua persyaratan beasiswa Turki pas udah lolos, udah urus visa, udah bolak-balik Jakarta, pas udah siap berangkat, baru ada pengumuman dari Poland, ya jadinya yang di Poland tuh harus di-reject gitu. Oke. Kerasa sih, Arfa, karena kan waktu itu kita semasa ini ya, apalagi namanya, lagi pendampingan. Iya, itu Mbak lagi Negeri, waktu itu kan gitu. sebelumnya kan ada beasiswa sebelumnya tuh yang namanya beasiswa Yunis Emre, yang beasiswa summer school itu. Kan nggak lolos kan kita, terus dibilangnya, oh mungkin beasiswa ini belum lolos, nanti beasiswa yang penuhnya lolos, insya Allah. Iya, family ijabah doa. Tapi informasi Turki itu sendiri dapatnya dari mana, Arfa? Karena banyak teman-teman yang tanya, kalau mau dapat beasiswa itu di mana? Kan kemarin tuh waktu pendampingan tuh kan kita gitu banget, dimotivasi banget kan kalau kuliah ke luar negeri kan. Jadinya saya browsing beasiswa apa aja ya yang bisa mudah untuk ke luar negeri gitu. Dapat nih beasiswa Turki yang nggak perlu sertifikat TOEFL, sertifikat IELTS. Makanya coba-coba gitu. Lolos nggak ya? Akhirnya lolos. Oke. Kira-kira ya, ini kan beasiswa yang sangat, kalau dibilang sangat gampang, karena TOEFL tidak menjadi persyaratan, padahal itu kan wajib. Sebenarnya kalau kayak begitu, kita kan kemarin banyak yang daftar, tapi kebetulan memang alhamdulillah apa yang lolos. Kira-kira apa poin atau yang bisa ditarik dari beasiswa tersebut? Mereka cari apa sih sebenarnya? Sampai apakah mungkin dari segi jurusannya mereka pilih-pilih, atau mungkin dari segi, saya kan kemarin disuruh bikin riset ya? Iya. Apakah dari segi itu atau bagaimana menurut Arfa yang sudah lulus? Itu tergantung jenjangnya ya. Kalau jenjang S1 paling dilihat dari kayak kalau misalkan ada kegiatan ekstrakurikulernya atau kegiatan yang menunjang untuk bisa diterima, itu ada kemungkinan besar lolos. Cuma kalau untuk S2 dan S3 yang saya perhatikan dan saya pas diskusikan dengan teman-teman yang berangkat ke sini tuh, kami itu diterima kemungkinan besar berdasarkan research plan-nya. Jadi jadi pas aku lihat kembali research plan-nya pas lulus dan aku sesuaiin dengan dosen yang ada di universitas tempat saya diterima, itu benar-benar ada dosen yang research plan-nya mirip dengan penelitian mereka. Jadi pas aku tanya teman yang lain juga tuh, mereka lihat, oh iya kayaknya aku juga diterima berdasarkan research plan gitu. Cuma ada kemungkinan ada faktor lain juga sih kalau misalkan kita terbiasa aktif dalam kegiatan sosial, soalnya Turki itu suka hal-hal yang berbau sosial. Jadi kalau misalkan kita rajin ikut dalam kegiatan sosial, ya ada kemungkinan besar juga bakalan diterima gitu. Oke. Kalau misalnya tentang sosial itu lebih ke arah yang small tapi berdampak banyak, atau memang harus yang big walaupun kita jadi biasa saja? Sebenarnya itu tidak maksudnya tidak tidak terlalu harus ikut sosial yang mana gitu. Intinya kita terlibat dalam kegiatan sosial dan kita benar-benar bisa menjelaskan apa yang kita lakukan pas terlibat. Jadi bukan cuma aku ikut kegiatan sosial ini, tapi pas ditanya tuh apa yang kamu lakukan pas itu, malah nggak bisa jawab apa-apa, artinya cuma nyumbang nama gitu kan. Jadi benar-benar harus bisa menjelaskan apa yang dilakukan pas kegiatannya. Cuma kan kemarin tuh pas lolos dokumen ada wawancara ini juga faktor yang sangat menentukan
kelulusan, karena kemarin tuh pas aku ke Jakarta untuk wawancara ada banyak tuh teman-teman yang sama jurusan dari UGM, dari UI, dari pokoknya dari Iya. universitas yang besar-besar gitu kan. Aku pikir loh mereka kayaknya udah dilihat dari segi kampus bagus lah, terus dari Iya. kayak pintarnya mungkin mereka lebih dari aku lah gitu kan. Sempat pesimis kan, tapi pas ikut wawancara tuh enak bicaranya sama wawancaranya juga ramah-ramah banget. Kita bisa pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi pas lulus tuh kayak sempat kaget juga sih. Wih, aku bisa lulus. Ternyata wawancara itu salah satu faktor penentu juga. Jadi kalau kita bisa enak bicara sama pewawancaranya, lancar bicara sama pewawancaranya, kayak bicara seperti teman, cuma masih dalam konteks akademik, itu bisa juga menentukan. Dan perlu diketahui pas wawancara Turki berselar kemarin tuh pertanyaannya bisa apa saja. Jadi kadang unexpected gitu. Kadang bisa ditanya tentang masa kecil, bisa ditanya Oke. tentang keluarga, bisa ditanya tentang pengalaman terburuk, pengalaman terindah, kayak kita nggak bisa tebak apa yang bakalan ditanyakan, dan itu kadang tidak ada hubungannya dengan akademik kita sama sekali, malah berhubungan sama kehidupan pribadi. Karena itu aku bilang tadi, orang Turki itu suka banget dengan hal-hal yang berbau sosial gitu. Jadi kalau ada kegiatan sosial itu juga bisa jadi additional point for accepted as a winner. Oke, terima kasih Arfa. Wah, ini banyak sekali sih informasi tambahan. Oke, ini mengenai wawancara Arfa. Tadi kan Arfa sempat bilang bahwa sebenarnya kita tidak tahu pertanyaan apa yang akan mereka lontarkan nanti. Tapi apakah tentang written itu dibahas? Karena berdasarkan yang saya research ya sebelumnya, kan waktu itu kita sempat cari tuh banyak informasi tentang Turki, kenapa harus ke Turki dan lain-lainnya, dan bagaimana ketika lulus. Dan ada beberapa itu mereka sampai prepare kalau sampai di sana itu bahkan di tempat meja wawancara mereka bikin proyeknya, tapi lebih ke arah small project sih. Iya, ada juga yang seperti itu. Iya, Jadi itu. makanya bentar aku agak pindah. Yang saya bilang tadi tuh pas wawancaranya itu unexpected pertanyaannya. Kadang kita ditanyakan tentang project kita yang pas kita tulis itu. Kadang tuh kita ditanya tentang kehidupan pribadi. Jadi pas wawancara tuh kita harus benar-benar persiapin gitu. Pas kemarin saya mau berangkat ke Jakarta untuk wawancara, jadi saya bawa semua hal-hal yang berhubungan dengan dengan penelitian yang saya mau jelaskan kalau misalkan saya ditanya tentang penelitian itu. Tapi pas di wawancara ternyata nggak ada hubungannya dengan penelitian. Jadi tetap harus siap-siap. Kalau misalkan kita ditanya tentang project, kita harus benar-benar siapkan bahwa kita bisa jelaskan project kita. Jadi harus jelaskan bagaimana bahan-bahan proyeknya, bagaimana ya seperti itu. Bagaimana dengan apa yang dikumpul ya? Iya benar. Oke, Nyarfa, ini kan kamu diwawancara nih. Waktu diwawancara itu orang dari mana? Apakah orang Indonesia atau Orangnya ada orang Turki asli juga? Turki. Oh, tapi dia kan speak Indonesia. Dia speak English. Kita diwawancaranya bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Turki. Cuma itu doang pilihannya. Wawancaranya di mana nih, kalau boleh tahu? Kemarin di Jakarta, di hotel apa, aku lupa nama hotelnya. Oh, di hotel ya. Oke. Oke, itu saja mungkin Arfa. Dari Arfa, mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan. Jadi Arfa jangan live